Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih ma'ulika wal khatim bima sabaq nasir haqqi bil haqqi wa lahi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril adil. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Tawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Abdul Aziz MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Imam Syafi'i SPDI MH selaku Dekan Fakultas Syariah. Yang saya hormati Bapak Ramdan Wagianto MH selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madhab. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Fatullah Rusli MH selaku Pembimbing 1. Dan yang saya hormati Bapak Irzak Yuliardi Nugroho selaku Pembimbing 2. Dan semua Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan Fakultas Syariah Universitas Zainul Hasan Genggong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat dan taufiknya kepada kita sehingga kita dapat bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada keharibaan baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Saya atas nama Muhammad alias B, Prodi Perbandingan Madhab, NIM saya 211202410624 akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang mana ini berjudul tentang tradisi sangkal larangan menolak hibah bagi seorang gadis di Desa Ketompen, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo dalam tinjauan uruf dan hukum Islam. Pendahuluan. Di Desa Ketompen, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo terdapat tradisi unik yang melarang seorang gadis menolak lamaran atau yang disebut hibah, kecuali jika sudah bertunangan dengan orang lain. Masyarakat meyakini bahwa menolak hibah dapat menyebabkan kesulitan mendapatkan jodoh di masa depan atau yang disebut dengan sakal. Tradisi ini bertahan meskipun dalam hukum Islam, Al-Quran dan kitab fikih tidak ada larangan khusus bagi seorang gadis untuk menolak lamaran. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tradisi sangkal larangan menolak hibah bagi seorang gadis di Desa Ketompen, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, bagaimana tinjauan uruf dan hukum Islam terhadap tradisi sangkal larangan menolak hibah bagi seorang gadis di Desa Ketompen, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi sangkal larangan menolak hibah bagi seorang gadis di Desa Ketompen, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, untuk mengetahui tinjauan uruf dan hukum Islam terhadap tradisi sangkal larangan menolak hibah bagi seorang gadis di Desa Ketompen, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Manfaat penelitian. Yang pertama, teoritis, menambah wawasan tentang tradisi sangkal larangan menolak hibah bagi seorang gadis dalam kajian hukum Islam. Yang kedua, manfaat praktis, memberikan pemahaman mengenai tradisi sangkal larangan menolak hibah bagi seorang gadis kepada masyarakat dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu. Skripsi Ahmad Tamami, mahasiswa jurusan Ahwaus Sahsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Judul: Larangan membatalkan hibah dalam tradisi masyarakat Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Madang Deras,
Kabupaten Batubara. Persamaan membahas tema penelitian mengenai larangan pembatalan hibah menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Perbedaan fokus penelitian pada larangan pembatalan hibah, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan fokus penelitian pada larangan menolak hibah dalam tinjauan uruf dan hukum Islam. Yang kedua, Umar Said, mahasiswa Ahwal Al-Syahsiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Wali Songo. Judul, Tinjauan Hukum Islam terhadap denda akibat pembatalan hibah oleh pihak perempuan. Studi kasus di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Persamaan membahas tema penelitian mengenai denda pembatalan hibah menggunakan pendekatan kualitatif atau jenis penelitian lapangan. Perbedaan fokus penelitian pada tinjauan hukum Islam terhadap denda pembatalan hibah, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan fokus penelitian larangan menolak hibah dalam tinjauan uruf dan hukum Islam. Metode penelitian, saya menggunakan kualitatif, empiris atau penelitian lapangan. Sumber data itu ada dua. Yang pertama menggunakan data primer, Al-Quran, hadis, hasil wawancara dengan masyarakat. Yang kedua, data sekunder, kitab-kitab fikih, literatur terkait hukum Islam dan uruf. Teknik pengumpulan data, saya menggunakan 3 macam. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Teknik analisis data, yang pertama mengumpulkan data dari observasi dan wawancara. Yang kedua mengklarifikasi dan menyusun pola temuan. Yang ketiga menarik kesimpulan berdasarkan perspektif hukum Islam dan uruf. Pengecekan keabsahan data, untuk memastikan validitas data digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari berbagai metode dan pengumpulan data yang berbeda. Mungkin cukup sekian dari presentasi seminar proposal saya. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik moral maupun material, yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih memiliki banyak kekurangan. Karena penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat digunakan demi perbaikan proposal ini nantinya. Penulis ini juga berharap agar proposal ini akan memberikan banyak manfaat bagi yang membacanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.